Oke, pecinta Bravos di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Tema yang dipilih saat ini adalah mereka yang merompak, rakyat yang harus menanggung. Tema ini dipilih terkait dengan kasus Jiwasraya yang ramai dibicarakan karena pemerintah akan memberikan suntikan dana segar sebesar 22 triliun kepada asuransi BUMN ini. Nah, sebelum saya berbicara dengan narasumber, yaitu Pak Antoni Budiawan, saya akan bacakan ringkasan dari tulisan-tulisan beliau. Menurut Pak Antoni Budiawan, 1. Tidak adil kalau rakyat harus menanggung beban korupsi berjamaah yang dilakukan para pejabat Jiwasraya dan kroninya. 2. Juga tidak adil kalau para pemegang polis yang tidak bersalah harus menanggung beban korupsi berjamaah tersebut. 3. Dana talangan dari pemerintah tidak boleh dipakai untuk operasional Jiwasraya karena rakyat sudah tidak percaya pada manajemen Jiwasraya serta wakil para pemegang saham. Sementara itu dalam skala lebih luas mengenai situasi BUMN yang sekarang ini menderita defisit modal, disebutkan bahwa per akhir Desember 2019 11 dari 99 BUMN di bawah Kementerian BUMN mengalami defisit modal. BUMN tersebut adalah PT Asabri defisit 6,1 triliun, PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari defisit 1,2 triliun, PT Iglas defisit 1,1 triliun, PT Kertas Kraft Aceh defisit 1,1 triliun, PT Merpati Nusantara Airlines defisit 6,4 triliun, PT PAN 2N defisit 3,3 triliun. Kemudian yang kedua, Antoni Budiawan juga menyebutkan BUMN menjadi beban rakyat karena modalnya berasal dari utang negara dengan beban bunga cukup tinggi. 3. Bahkan monopoli BUMN seringkali merugikan rakyat. Contohnya, 1. Pertamina tidak menurunkan harga BBM ketika harga minyak mentah dunia anjlok. Kenyataannya Pertamina juga masih rugi juga. PLN tidak menurunkan tarif listrik ketika bahan bakar pembangkit listrik turun. Kenyataannya tahun ini setahu saya PLN minta suntikan dana sebanyak 20 triliun kepada pemerintah ya Pak Antoni ya. Kemudian Bank BUMN tidak menurunkan suku bunga kredit sepantasnya ketika suku bunga acuan Bank Indonesia turun. Ketika resesi menghantui ekonomi Indonesia, bahkan Bank BUMN membukakan net interest margin tinggi. Ini menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Kemudian BUMN juga sering dijadikan ATM atau kasir untuk kepentingan politik bagi-bagi jatah jabatan komisaris dan proyek. Oleh karena itu, kesimpulannya, keberadaan BUMN harus ditinjau ulang untuk kepentingan rakyat. BUMN yang tidak penting sebaiknya dibubarkan. Nah, ini sekarang saya akan langsung berbicara dengan yang empunya pemikiran ini. Pak Antoni, Anda tampaknya tajam sekali dalam melihat masalah Jiwasraya ini. Karena memang banyak hal yang harus diselamatkan. Ya, lembaganya mungkin harus diselamatkan, dana milik nasabahnya juga diselamatkan, kepentingan rakyat juga harus diselamatkan. Jadi bagaimana ini persoalan sesungguhnya, Bung Antoni? Ya, selamat siang. Terima kasih Pak Gigen. Memang ini kasus Jiwasraya ini sangat kompleks. Pertama adalah jumlahnya ya. Jumlahnya ini kan sangat besar sekali. Yang dulu kita mengatakan bahwa Senturi itu adalah sudah besar. Ini berkali-kali lipat dari Senturi. Senturi hanya 6,9, hanya 7 triliun gitu. Dan ini bailout tahap pertama 22 triliun. Tapi kalau kita lihat bahwa defisitnya sudah 33 triliun ya, di dalam defisit modal gitu. Yeah. Jadi ini pasti akan nanti ada lanjutannya gitu. Nah, ini mungkin tidak itu. Tapi oke, ini katanya mau direstrukturisasi kan. Tapi apakah restrukturisasi ini akan bisa menyehatkan lagi atau nantinya akan minta dana talangan lagi gitu, minta bailout lagi.
Jadi ini Jiwasraya ini kan harusnya ini udah produk yang gagal, produk yang harusnya bisa dilihat bahwa apakah ini produk menyalahi pelanggaran apa tidak nih, ada pelanggaran apa tidak menerbitkan produk JS Saving Plan. Jadi Jiwasraya ini asalnya adalah masalahnya di JS Saving Plan, yaitu mereka menawarkan suku bunga tinggi sekali dan flat, tetap suku bunga fix 9%, ada yang sampai 13% katanya. Jadi dengan suku bunga tinggi begini dan risiko ditanggung oleh Jiwasraya. Kalau umumnya asuransi yang ada namanya unit link, investasinya ditanggung oleh si nasabah. Kalau investasinya turun ya nasabah harus tanggung gitu. Tapi ini tidak. Suku bunga ditawarkan tetap tinggi dan risiko ditanggung oleh Jiwasraya 9-13%, bayangkan. Jadi mau tidak mau Jiwasraya harus menarik terus bahwa investasinya harus lebih dari 13% tadi gitu. Dan ini awalnya ditawarkan melalui kantor Jiwasraya tetapi tidak begitu laku. Lalu ditawarkan kepada yang namanya agen asuransi, ya 7 bank agen asuransi. Wah itu luar biasa itu, puluhan triliun tersedot masuk semuanya ke Jiwasraya. Tahun pertama, tahun 2015 saja kalau nggak salah 5 triliun lebih. Terus tahun 2016 preminya yang didapat itu sekitar 12 triliun. Dan 2017 ini sekitar 2017 itu preminya sekitar 17 triliun lebih. Nah jadi selama ini bahwa JS Saving Plan itu ditawarkan 5 tahun tetapi bisa dicarikan setiap tahun. Nah mungkin yang dicairkan 2016, 2017 tidak masalah selama masih ada premi yang bisa ditarik lebih besar daripada yang harus dibayar. Dan ini artinya sudah menjurus kepada skema Ponzi ini. Ya, ini yang harus ini udah masuk kepada skema Ponzi. Begitu masih ada yang di premi yang dapat itu masih bisa dibalikkan gitu. Tetapi dengan akhir 2018 penerimaan 2018 padahal masih ada sekitar 5 triliun lebih gitu. Tetapi justru tetap gagal bayar gitu. Nah, kenapa gagal bayar? Bahwa tentu saja asetnya ini menguap. Menguap dalam arti dengan harus investasi di 9-13% itu, maka mau tidak mau Jiwasraya kelihatannya investasi di saham-saham yang ada risiko tinggi. Ya, mungkin kita bilang saham gorengan. Ya, atau repo-repo di mana perusahaannya tidak begitu kredibel. Nah, sehingga itu banyak terjadi masalah, sehingga kalau kita lihat asetnya aja langsung turun. Yang nilai saham itu dari 2017 itu masih sekitar kalau nggak salah nilai sahamnya 2017, Desember 2017 itu investasinya 6,63 triliun turun menjadi 2,48 triliun. Ya, jadi sekitar 4 triliun lebih itu menguap gitu. Lalu kemudian reksadana menyusut dari investasi di reksadana itu menyusut dari 19,1 triliun itu menjadi hanya tinggal 6,6 triliun. Nah, ini kan semuanya mereka ini berarti berspekulasi gitu. Jadi ini sangat disayangkan bahwa manajemen dari Jiwasraya ketika itu malah berspekulasi dengan uang rakyat gitu. Iya, itu kan sebenarnya kejahatan itu. Itu sangat kejahatan sekali, makanya itu harus diperiksa. Sekarang pertanyaannya kenapa itu tidak terdeteksi sampai terakhir gagal bayar. Padahal di situ ada rapat umum pemegang saham, paling sedikit setahun sekali. Terus kedua adalah ada dewan komisaris yang diangkat juga dari pemerintah gitu. Ya, ditunjuk, diangkat dari pemerintah, diberhentikan oleh pemerintah juga gitu. Dan dewan komisaris dengan dewan direksi ini kan harus menurut ketentuan paling sedikit 4 kali mereka itu harus mengadakan rapat gitu. Nah ini dilaporkan apa tidak? Ataukah ada juga kong kali kong? Nah ini mesti gitu. Dan dilihat juga OJK harusnya juga bisa mendeteksi bahwa produk ini sebetulnya produk kredibel apa tidak gitu. Dan semuanya ini tidak terdeteksi sampai terakhir gagal bayar dan kemudian ya
asetnya menyusut menjadi 33 triliun gitu. Ya atau mungkin dilaporkan juga ke komisaris. Cuman kalau kita ketahui selama ini kan posisi komisaris itu jadi semacam jabatan politik, bagi-bagi jatah. Jadi nggak perlu latar belakang profesional atau latar belakang profesi yang bersangkutan. Yang penting yang bersangkutan ini tim sukses atau bukan gitu kan. Ya. Jadi ketika mereka mendapatkan laporan dari direksi pun mereka nggak bisa membaca, nggak begitu paham, atau mungkin sedikit dikibulin aja mereka udah manggut-manggut aja karena mereka nggak punya track record kan di depan di bidang itu. Nah, inilah pentingnya bahwa pejabat komisaris harus dimintakan pertanggungjawaban sehingga politisi juga jangan seenaknya nanti meminta jabatan tanpa ada tanggung jawabnya. Jadi kalau komisaris saat ini ya kalau dia dirasakan bersalah dan kalau dia dihukum, maka ini akan menjadi presiden atau bahwa kedepannya orang kalau mau jadi komisaris itu harus nggak seenaknya aja gitu kan, harus tahu juga konsekuensinya apa ini. Mungkin ini adalah suatu pintu yang baik untuk pintu masuk yang baik gitu untuk menghindari jabatan-jabatan ini kepada politisi-politisi yang hanya menginginkan jabatan aja gitu. Ada yang politisi, ada yang bukan politisi tapi tim sukses. Nah, Jadi sekarang ini memang kan kalau jabatan komisaris itu paling enak, gaji besar, nggak ada tanggung jawab. Ketika mereka selesai begitu aja. Apakah perusahaannya itu ternyata rugi, bahkan bangkrut, atau melakukan banyak penipuan, atau terjadi banyak kong kali kong di dalamnya, mereka nggak akan bertanggung jawab. Kalau rugi masih nggak apa-apa ya. Kalau misalkan kita bilang ini masalah ekonomi gitu, misalkan masalah COVID sekarang rugi, ya kita tahu bahwa kebanyakan perusahaan rugi gitu. Tapi kalau ini ada penyimpangan dan dia tidak bisa deteksi, nah ini harus ada tanggung jawabnya juga. Nah ini yang harus kita dorong bahwa ini harus bisa diusut tuntas karena ini memakai dana publik. Ya, memakai dana publik, bailout-nya, kemudian dana publik ini tadi sudah disinggung kan bahwa kalau penyertaan bailout ini kan pemerintah dapat duitnya dari mana? Dari utang. Dan beban dari bunga itu adalah harus ditanggung oleh APBN. Bayangkan kalau 33 triliun kalau seandainya bunganya 8% setahun aja, itu sudah berapa gitu? Udah 240 miliar lebih. Ya, per tahun ya. Iya. Karena itu saya pikir tidak hanya direksi 2,4 triliun. Tidak hanya direksi atau komplotannya direksi para pengusaha yang menyalahgunakan dana Jiwasraya ini yang perlu dikejar, tapi juga para komisarisnya. Ya. Mereka harus dikejar juga, dituntut pertanggungjawaban mereka secara hukum gitu. Jangan seenaknya aja mereka bisa lari meninggalkan gelanggang tanpa beban apapun seperti selama ini terjadi. Meskipun para komisaris itu sendiri misalnya ada yang masih mempunyai jabatan politik yang hebat gitu di eksekutif. Sekarang ini kan seolah-olah jabatan komisaris itu betul-betul menjadi lahan untuk mereka yang sangat dekat dengan kekuasaan, sehingga kita ketahui ada banyak sekali jabatan rangkap yang dipegang oleh para komisaris BUMN. Iya. Itu memang ini peran DPR. Jangan peran DPR ini sekarang kita tahu memang bahwa menyedihkan bahwa apapun yang diajukan oleh pemerintah itu tidak banyak lah yang tidak bisa disetujui gitu. Ya, kelihatannya hampir semuanya disetujui gitu. Tapi kalau kita lihat ini adalah sebagai pintu masuk bahwa DPR juga harus adil kepada semuanya gitu. Jadi DPR saya mengusulkan sih sebetulnya di dalam itu bahwa penggantian ini hanya satu-satunya untuk penggantian polis. Udah nggak usah bikin lagi yang BUMN lagi, nggak usah bikin BUMN holding dan sebagainya gitu. Itu akan bisa menjadi masalah lagi gitu. Udahlah bahwa rakyat memang bahwa pemerintah harus mengganti, lalu yang diganti yang membuat masalah ini ya harus diusut tuntas gitu ya. Jadi siapapun yang bersalah harus hukum ditegakkan seadil-adilnya sehingga mereka yang kita rakyat setidak banyak adalah melihat bahwa penyalahgunaan bisa terjadi, tetapi yang penting kan penegakan hukumnya harus berjalan. Nah ini yang harusnya adalah DPR harus menuju ke sana, harus ada tim pencari fakta dan harus dibentuk tim independen
bagaimana cara mengganti kepada nasabah. Ya jangan sampai nanti ini menjadi ajang korupsi lagi gitu kan, ajang penyalahgunaan lagi. Sudah yang awalnya disalahgunakan 22 triliun masuk, lalu kemudian penggantiannya dan sebagainya juga nanti tidak beres juga gitu kan. Dipakai hura-hura lagi. Siapa yang tahu bahwa kalau seandainya itu ya 100 diganti 80 lalu bilangnya 100 juga gitu. Iya. Nah ini yang harus dihindari, makanya harus ada tim independen gitu. Iya, dan itu saya kira tidak bisa dihindari, dan perlu juga dilihat kemungkinan kejadian yang sama di BUMN lain, karena sebagaimana kita ketahui kan pemerintah ini setiap tahun mengeluarkan uang puluhan triliun, uang rakyat ini sebagai penyertaan modal negara di BUMN. Dan konyolnya lagi seperti yang Anda tulis juga, misalnya Pertamina rugi 11 miliar, 11 triliun, padahal tidak pernah menurunkan harga BBM. Lalu dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand, ada yang membandingkan gitu kan pejabat kita. Mereka rugi lebih banyak, iya mereka lebih banyak. Tapi karena mereka udah berkali-kali menurunkan harga BBM, sementara kita nggak pernah. Sekarang PLN tahun ini minta PMN 20 triliun. Loh, PLN sendiri kan nggak pernah nurunin harga listrik. Setahu saya malah naik terus. Lah kok bisa begini? Iya, perlu ada saya kira investigasi lanjutan. Jangan sampai ternyata ada kasus yang lebih besar lagi dari Jiwasraya. Iya, benar itu Pak Gigit. Jadi BUMN ini harus sebetulnya ditinjau ulang semuanya. Bagaimana keberadaannya. Tadinya kan BUMN itu kan hanya untuk yang strategis saja. Ya harusnya yang terkait dengan yang pasal 33 lah. Ya, yang mengandung hajat hidup banyak masyarakat. Yang lain-lainnya saya rasa udah diserahkan kepada swasta saja. Karena kalau kita lihat banyak sekali BUMN itu yang tidak memberikan manfaat gitu. Ya kita sebut saja Merpati juga kolaps akhirnya. Ya Lion Air mungkin memberikan manfaat lebih banyak meskipun dia ada masalah gitu kan. Karena tarifnya dan sebagainya itu dia jauh lebih murah karena ada kompetisi gitu. Nah, terus kemudian Garuda juga sekarang ada dirundung masalah juga, sudah berkali-kali dia juga ada masalah gitu. Jadi BUMN ini kebanyakan ada masalah. Jadi juga ada di situ banyak kasus-kasus yang penyalahgunaan keuangan negara tadi ya. Nah, kita lihat bahwa sekarang Garuda itu ada di rootnya sedang dalam kasus juga ya, masalah mengenai penyelundupan kan gitu kan. Nah, jadi kembali kepada misalkan Pertamina dan PLN ya khususnya ya. Dan kita lihat PLN ini benar-benar adalah monopoli. Iya. Tetapi kenapa ketika harga minyak mentah dunia, jadi untuk harga energi itu turun, malah tarif PLN juga tidak turun gitu. Iya. Padahal ini adalah monopoli gitu. Iya. Dan menurut peraturan perhitungan tarif ini harusnya sudah turun gitu, tetapi tidak turun gitu. Ini negara ditambah BUMN monopoli, ini tidak ada keberpihakannya kepada masyarakat, kepada rakyat, bahkan melanggar apa yang sudah ada ketentuannya gitu, yaitu ketentuan tarif dan sebagainya. Seperti juga BBM ada ketentuannya bahwa referensinya adalah minyak mentah dunia. Kalau minyak mentah dunianya sekian, ya pasti lagi ini sudah turun ya. Itu harusnya adalah ada perhitungan kembali gitu. Nah, di lain pihak adalah kenapa sekarang Pertamina, PLN juga harus ada PMN lagi gitu. Nah, ini juga harus dilihat bahwa apakah harga yang dibayar oleh PLN kepada produser pembangkit listrik swasta itu adalah kemahalan. Nah, di mana bahwa pada saat ini pandemi adalah semua harga turun, apakah harga dari PLN kepada pihak swasta tadi, pembangkit swasta itu turun atau tidak gitu. Nah, ini juga harus dilihat. Kalau dia turun, kalau tidak turun, tentu saja bahwa sekarang harga kepada konsumen juga tidak turun juga gitu. Nah, harusnya adalah harga itu disesuaikan ya, karena biaya pembangkitnya itu sudah turun gitu. Jadi PLN harusnya menurunkan, tapi bukannya menurunkan, subsidi sudah tidak ada ya, basically
yang 450 volt itu sudah tidak ada lah gitu ya. Yang 900 volt itu semuanya subsidinya semua katanya keekonomian, dan sudah pasti keekonomian saat ini adalah sudah pasti menghasilkan laba dengan tidak adanya penurunan tarif karena harga minyak dunia sudah turun sedemikian rupa, sangat rendah sekali, kecuali PLN belinya kepada swasta tadi tidak turun, dan ini harus dilihat kenapa tidak turun. Apakah ini ada yang menguntungkan pihak lain atau gimana gitu? Saya rasa itu tepat kalau harus juga dicarikan ya tim pencari fakta juga lah. Iya gitu. harus. Sekarang begini saya kira, kita ketahui kan pembangkit listrik swasta ini kan juga ada kaitan dengan politik. Kita ketahui yang besar-besar itu kan satu Adaro. Adaro ini kan keluarganya Pak Erick Thohir. Ya kemudian Bosowa itu kan keluarganya Pak Yusuf Kala. Kemudian ada Python, itu kan keluarganya Pak Luhut Panjaitan. Python ini terbesar. Dia mensuplai 10% dari total kebutuhan listrik di Pulau Jawa. Terus ada lagi Medco. Dan mereka kebanyakan pakai batu bara. Sementara mereka tambang batu bara itu sendiri milik mereka juga. Ya kan, punya Toba Sejahtera yang memiliki Python ini juga memiliki tambang batu bara yang harganya jatuh. Sebenarnya harga tambang bara itu jatuh sehingga biaya produksi harusnya kan turun. Adaro juga. Medco juga. Tapi banyak sekali harga batu bara turun tetapi tidak diturunkan ya kepada PLN ya. Iya, itu kenapa? Apa yang terjadi? Apakah PLN takut sama suppliernya, kalau pemasok listriknya atau apa? Saya kira itu harus diaudit, investigasi. Sekarang ini kan merugikan rakyat, sangat merugikan rakyat. Sangat merugikan sekali karena rakyat-rakyat kecil ini yang 900 volt itu udah kesusahan, lalu ditambah bahwa harga BBM tidak turun, harga tarif listrik tidak turun. Waduh, bukannya tertimpa tangga lagi, ini udah tertimpa apa ini? Iya, udah jatuh ketimpa tangga, diinjek-injek pula. Iya. Ya gitulah nasib rakyat bawahan di Indonesia ya, rakyat miskin di Indonesia ini memang nasibnya sangat buruk sekali. Iya, ini kasihan. Apalagi kita kan juga ketahui sekarang ini PLN lagi mengalami kelebihan suplai listrik dari produsen swasta. Kelebihan suplai teorinya kan harusnya turun, ini kan nggak turun. Ya, karena itu kontraknya 30 tahun lagi ya. Kontraknya 30 tahun. Jadi 30 tahun sudah fix, sudah tidak bisa diturunkan lagi itu. Iya. Itu harus ditanggung sendiri, dan akhirnya kita juga rakyat yang tidak menikmati penurunan tarif, malah harus membayar dengan, ya kalau PMN ini kan berarti kan nantinya harus utang lagi pemerintah. Pemerintah utang lagi, lalu kemudian bunganya dibebankan ke APBN. Dan jadi APBN untuk porsi rakyat itu kan berkurang gitu. Wah, ini memang dampaknya sangat besar sekali. Iya, jadi rakyat ini seolah-olah sekarang ini memberikan subsidi kepada perusahaan-perusahaan tambang batu bara yang besar-besar, yang juga pemilik pembangkit listrik swasta yang produksinya dijual ke PLN. Jadi rakyat harus mensubsidi konglomerat besar yang sangat kaya raya dan berkuasa ini. Ini sangat menyedihkan dan perlu saya kira ini betul-betul diseriusi peninjauannya. Tapi masalahnya siapa yang berani kan gitu. Masalahnya adalah sebetulnya secara konstitusi itu kan sebenarnya DPR yang harus bersuara gitu. Jadi DPR itu begitu harga tidak turun, begitu harga acuannya adalah terindikasi melanggar, harusnya udah bersuara. Ya kan, harusnya juga tarif listrik harusnya sudah bersuara, memanggil kenapa ini begini. Tapi kan sekarang DPR yang diharapkan sebagai ini sebagai check and balances itu sudah tidak berfungsi lagi. Nah ini yang menyedihkan. Begitu DPR sudah tidak ada fungsi pengawas, ya masyarakat akan terkena itunya lah, dampak imbasnya lah. Iya, jadi DPR kan sekarang udah secara de facto menjadi underbow, menjadi subordinasinya pemerintah. Karena hampir semua, tinggal 2 nih kalau dalam kasus Omnibus Law, hanya 2 fraksi yang tidak mendukung pemerintah kan. Hanya PKS dan Demokrat.
Jadi memang DPR udah betul-betul sekedar menjadi tukang stempel Ya. karena telah posisinya berubah dari setara jadi subordinasi dari pemerintah. Iya, benar sekali itu. Iya. Jadi kalau sudah DPR sudah tidak berfungsi, ya negara sudah pasti akan terjadi kekacauan. Kekacauan dalam arti bahwa anggaran itu tidak ada yang mengawasi lagi, dan semua jalannya roda ekonomi ini akan tergantung dengan apa yang diinginkan oleh eksekutif saja gitu. Jadi harga mau tinggi mau bagaimana ya rakyat tidak bisa, tidak ada perwakilannya lagi untuk menyuarakan itu. Dan harusnya adalah bahwa kalau kita lihat DPR, dan itu secara konstitusi DPR ini kan harusnya menjadi pengawas, ya itu secara konstitusi gitu. Nah, DPR tidak menjadi pengawas ini adalah sebenarnya melanggar konstitusi. Pertanyaannya adalah bisa diapakan itu? Kalau sekarang kan seenak-enaknya aja DPR kalau mau melanggar, dalam arti melanggar pengawasnya ya menjadi bersatu gitu, apakah itu tidak ada konsekuensinya? Nah ini yang sebetulnya secara konstitusi juga harus dipikirkan oleh para ahli negara gitu. Ya, bagaimana bahwa rakyat bisa menggugat hal-hal yang merugikan rakyat itu sendiri yang dilakukan oleh anggota maupun secara institusi DPR gitu. Iya, idealnya sih harus ada jalur dan lembaga yang betul-betul bisa memberikan keadilan kepada rakyat. Tapi sekarang ini kan politik sudah betul-betul dikuasai oleh satu kekuatan besar yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Kalau toh ada yang mencoba melawan, itu riak-riak kecilan dalam waktu sekejap bisa hilang begitu saja. Seperti misalnya seperti kasus revisi undang-undang KPK gitu. Demonstrasi kurang hebat apa pada saat itu. Toh akhirnya undang-undang ini disahkan dan KPK melempem seperti sekarang jadi lembaga basa-basi dan selesai begitu aja seolah-olah karena kekuatan yang demikian besar yang menguasai arena politik secara dominan ini jadi makin sulit. Jadi ya, tapi bagaimanapun juga harus tetap ada orang yang bersuara untuk mengingatkan siapa saja bahwa ada sesuatu yang memang harus dibereskan, ada yang salah gitu. Benar. Ini salah satu jalur kan harusnya kan ke MK ya, Mahkamah Konstitusi ya. Tapi kita lihat juga bahwa apakah Mahkamah Konstitusi ini masih benar-benar suatu lembaga yang bisa menguatkan konstitusi gitu kan, membela konstitusi gitu. Atau kalau kita lihat apakah hanya sebagai penjaga gawang bahwa apapun yang mau digugat di situ akan dibentahkan gitu. Nah ini nanti rakyat yang harus yang bisa melihat dan bisa tes ya bagaimana ini test case-nya gini. Iya, yang pasti Mahkamah Konstitusi itu kan isinya sebagian besar politisi dan birokrat. Jadi jangan berharap terlalu banyak juga gitu. Meskipun ya kadang-kadang MK mengambil keputusan yang memuaskan rakyat juga. Iya, kita tidak berharap ini, tetapi kita adalah melihat suatu fakta yang dimana akan ditulis oleh sejarah Indonesia bahwa pada periode-periode tertentu ini adalah ini fungsi apa, lembaga apa yang memang berjalan, lembaga apa yang tidak berjalan gitu, dan itu penting gitu untuk dicatat di dalam sejarah supaya hal-hal yang seperti ini jangan terulang lagi gitu. Iya, karena kalau nggak yang kasihan rakyat kan, rakyat nggak diajak ngomong, suaranya nggak didengar, demo juga dihajar. Tapi mereka pada akhirnya harus menerima kenyataan pajak makin naik, makin tinggi, harga listrik makin mahal, air makin mahal, tol makin mahal. Nah ini yang sekarang kalau kita lihat adalah bahwa penerimaan pajak ini kan turun terus. Jadi yang dibebankan memang ini selama 5 tahun ini adalah rakyat kecil yang dalam arti sekarang yang dinaikkan itu adalah cukai rokok. Ya, cukai rokok kita tahu perokok ini adalah mayoritasnya adalah masyarakat dengan pendapatan yang rendah gitu. Masyarakat miskin, hampir miskin itu mayoritas gitu. Bayangkan bahwa cukai itu kalau kita bandingkan dengan 5 tahun ini itu sudah naik 2 kali lipat. Jadi ini mereka yang harus menanggung. Kalau kita lihat APBN 2020 ini yang masih naik secara nilai nominal yaitu cukai.
Nah, yang mensubsidi adalah ya rakyat kecil tadi gitu. Hmm. Nah, kalau kita bilang bahwa cukai rokok itu dinaikkan untuk mengurangi perokok, saya rasa ini adalah pemerintah harus belajar lagi apakah begitu apa tidak gitu. Nah, karena terbukti bahwa dari studi-studi di luar bahwa perokok itu terkait erat dengan status sosial. Dalam arti semakin orang mempunyai pendapatannya semakin tinggi, maka dia semakin sadar kesehatan, maka semakin mengurangi rokok gitu. Nah, di bawah gitu, mau harga berapapun mereka akan mengorbankan yang lainnya untuk merokok gitu. Jadi ini yang harus dilihat, jangan sampai bahwa pendapat pemerintah yang tidak terbukti secara ilmu pengetahuan, ilmu ekonomi, jangan dibuat sebagai justifikasi untuk menarik pajak dari kalangan rakyat bawah. Dan sekarang ini akan dinaikkan materai. Ya, sudah kan? Iya, jadi per 1 Januari, per 1 Januari, ya. Efektifnya per 1 Januari. Jadi kita lihat bahwa ini bagaimana gitu. Jadi bukannya hal ini, ya memang materai itu yang menggunakan siapa sih? Kalau kita ke bank minta apa, kita harus bayar. Ya, kita harus materai gitu. Kita mau ngapain materai? Ya rakyat juga yang bayar yang lebih banyak gitu. Ya, jadi ya ini bahwa dalam ekonomi yang membiayai ekonomi ini kebanyakan adalah yang akhir-akhir ini adalah rakyat juga yang menengah ke bawah gitu. Iya, sementara yang di atas pesta pora, suka-suka aja. Ada lembaga yang fungsinya nggak jelas dibentuk, anggarannya sampai ratusan miliar per tahun. Iya. Iya. Jadi aneh. Dan ada lagi yang katanya apa? Yang BUMN boleh mengambil staf ahli. Oh iya. Ya kan? Nah, Jadi, itu boleh 5 staf ahli dengan bayaran 50 juta per bulan. Ya, bayangkan ada berapa BUMN itu. Dan ya itu semakin yang di atas semakin berpesta pora terus gitu. Nah, makanya BUMN harusnya dibubarkan saja gitu ya. Yang tidak berguna gitu ya harusnya dilikuidasi aja, perannya digantikan oleh swasta gitu. Iya, dan jadi betul-betul untuk hal-hal yang strategis aja. Karena banyak sekali yang tidak mengerti ya. Sebetulnya modal BUMN itu dari utang. Jadi ada yang mengatakan bahwa masa BUMN modalnya dari utang sih? Lah iya, itu pemerintah mendapatkan mengambil dari pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi mengeluarkan surat berharga, dapat uang, dibuat jadi penyertaan modal, seolah-olah di situ adalah ekuitas kan, jadinya seolah-olah itu adalah uang sendiri gitu. Padahal itu uang utang gitu. Ngapain kita harus utang membentuk BUMN gitu? Kecuali kita ada kekuatan lah, kecuali kita ada uang gitu. Ini tidak ada uang, ini kita utang. Iya, dan kenyataannya juga kita punya 200 BUMN, kalau dihitung dengan anak-anak perusahaannya ada 700. Wah. Tapi dari 200 BUMN ini kalau keuntungannya per tahun lalu misalnya dibandingkan dengan satu perusahaan di Malaysia yaitu Petronas, masih kalah. Jauh. Ini menunjukkan betapa tidak efisiennya, bahwa ini juga menunjukkan BUMN lebih berperan sebagai beban daripada pilar ekonomi rakyat. Saya melihat itu, mungkin ada yang betul-betul menjadi pilar, tapi kenyataan secara umum kan lebih banyak menjadi beban. Apalagi setiap tahun pemerintah harus mengeluarkan triliunan rupiah, puluhan. 1 triliun aja 1.000 miliar. Iya. Waduh. Ya, BUMN ini kan dibentuk awalnya kan karena swasta ini tidak mampu, tidak ada mampu dalam kapital dan sebagainya, dalam permodalan, sehingga dibentuk oleh mau tidak mau itu negara membentuk ke situ gitu. Seperti dulu PLN, siapa yang sanggup pada saat itu ya, pada zaman itu Telkom dan sebagainya, kereta api gitu. Tapi sekarang ini sudah swasta ini sudah bisa bergerak ke situ gitu. Jadi pemerintah regulasi aja tidak dijalankan sesuai dengan undang-undang. Bagaimana mau masuk kepada BUMN-nya gitu. Sebetulnya pemerintah harus regulator. Misalkan mengatur tarif listrik lah, atau juga
kendaraan gitu, kereta api gitu. Tapi kalau kita lihat ini semuanya adalah semakin mahal aja gitu. Meskipun kereta apinya milik BUMN, tetapi semuanya BUMN mau menghasilkan laba sebanyak-banyaknya karena misi daripada Persero itu katanya memang layanan, tetapi layanan yang berorientasi bisnis. Iya. Nah, sehingga mungkin saja direksinya itu adalah diberikan bonus dan sebagainya berdasarkan laba. Tantiemsnya berdasarkan laba, komisar berdasarkan laba gitu. Nah, jadi ini misi daripada BUMN itu sudah tidak jalan sama sekali gitu. Kalau memang menghasilkan laba, ya sudah swasta saja gitu. Jadi pemerintah regulasi mengenai tarif gitu kan. Nah, ini di luar negeri itu semuanya swasta, tetapi masyarakat diproteksi dengan regulasi tarif tadi. Regulasi bahwa kalau kendaraan ya, kalau kereta api tidak boleh lebih dari sekian gitu per kilometernya diatur gitu. Jadi tidak masalah mengenai itu swasta. Tarifnya buat masyarakat adalah perlindungan di tarif gitu. Nah, ini menurut saya banyak sekali BUMN kita ini malah mengejar monopolinya gitu kan, malah mengejar harganya setinggi-tingginya untuk mendapatkan laba. Iya. Itu yang tidak menjadi misi dari BUMN itu hilang gitu. Iya, ada juga kan yang udah mengejar monopoli, udah dapat monopoli, malah rugi. Nah. Malah minta duit dana segara dari pemerintah setiap tahun. Wah, ini akan membuat Indonesia jadi bahan ketawaan kalau kita di forum internasional tentu. Apalagi kalau mereka banding-bandingkan misalnya BUMN Singapura, BUMN Malaysia, dan demikian pula Thailand. Itu kan menjadi pilar ekonomi nasional. Ya. Siapa yang nggak tahu sih Sembawang Corp misalnya. Dan semua ini menjadi contoh yang positif juga menunjukkan kemampuan atau efisiensi pemerintahnya dalam membangun perekonomian meskipun masih punya banyak kesalahan. Nah, kalau Indonesia bagaimana? Justru BUMN ini jadi semacam etalase yang buruk gitu, yang negatif. Iya, Indonesia ini sebetulnya kita ini tidak ada uang, negara ini tidak ada uang, jadi semuanya dibiayai dari utang. Jangan kita mau menyamakan dengan misalkan mau membentuk sovereign wealth fund (SWF). Itu SWF di luar negeri itu semuanya memang berdasarkan mereka ada kelebihan uang. Memang benar-benar ada kelebihan uang gitu, mereka dibentuk. Lah kita lebih uang dari mana gitu. Orang kita ini semuanya utang kok. Bukan hanya tadi BUMN. Kita ada penyertaan itu kita bayar kepada lembaga internasional, misalkan World Bank, ADB dan sebagainya gitu ya. Dan itu juga dananya dari utang. Jadi gimana kita mau membentuk SWF gitu kan? Wah, ini menyedihkan gitu. Jadi harus ditata ulang semuanya sehingga kalau kita mau ada SWF ya kita harus benar-benar dari dana sendiri gitu. Kalau enggak ya akan menjadi beban lagi dan akan menjadi beban negara dan belum tentu SWF-nya ini akan menghasilkan juga gitu. Iya, jangan-jangan malah dimainkan. Jangan-jangan nanti PMN lagi gitu kan. Iya, dimainkan ya. Kalau dulu kan ada Badan Pembina Usaha Indonesia BPUI yang kemudian ada kasus korupsi sampai 2 triliun. Kemudian kepala BPUI-nya tuh melarikan diri dari. Begitu divonis salah dia menghilang. Sampai tingkat Mahkamah Agung dia menghilang. Tapi tiba-tiba bisa mengajukan judicial review dari tempat persembunyiannya dan menang. Nah, kasus-kasus seperti ini kan tidak mustahil bisa terjadi lagi. Kalau sekarang misalnya Harun Masiku gitu yang lagi ramai dibicarakan. Banyak kemungkinan itu semuanya di sini kita masih sangat terbuka. Ya kita lihat aja lah kasus tiba-tiba ada Joko Chandra bisa masuk gitu kan. Iya, jadi ini memang banyak hal-hal yang aneh belakangan ini. Ada undang-undang yang bisa diselesaikan dalam hitungan hari, sangat cepat dan rahasia. Tiba-tiba jadi bruk. Kalau sekarang yang lagi ramai dibicarakan itu kan Omnibus Law. Waduh, luar biasa ini. Di tengah kritikan yang demikian tajam
ketidaksetujuan dari para buruh, pakar lingkungan, pakar ekonomi, pakar keuangan, tapi tetap jalan seolah-olah semua itu tidak ada apa-apa. Iya. Wah, ini luar biasa Indonesia. Jadi saya nggak tahu ini sebuah prestasi atau malah jadi bahan lelucon pada akhirnya nanti. Begitu kita konsentrasi semuanya ke omnibus, jangan-jangan nanti sebentar lagi undang-undang revisi undang-undang BI ini langsung juga disahkan juga. Gitu. Iya. Itu yang menempatkan bahwa BI itu adalah ya menurut rencana adalah masih di bawah eksekutif lah gitu. Iya. Itu nanti tiba-tiba juga bisa langsung sah gitu. Iya, jadi sementara ini kan kita kata ada keributan sebelah sana nih. Iya. Wah, ada PKI lah, ada apa macam-macam. Das tiba-tiba omnibus law diselesaikan. Wah, bingung kan. Jadi ada dua isu yang sangat berbeda. Satu PKI, yang satu kapitalisme. Yang tiba-tiba kubu kapitalisme ini sukses besar kan dengan menggolkan omnibus law. Ini nanti juga gitu. Isu beralih omnibus law orang lagi heboh sini undang-undang PI. Yang awalnya itu mungkin pengalihan aja. Iya. Semua digiring ke sana, tetapi di sini berjalan terus gitu kan. Iya, jadi ini apa yang sebenarnya sekarang ini omnibus law itu maksud saya itu membuktikan apa bahwa kekhawatiran Soekarno tentang neokolonialisme itu benar. Soekarno kan dulu berkali-kali tuh mengatakan neokolonialisme ancaman kita masa depan setelah Indonesia merdeka adalah neokolonialisme dan neoimperialisme. Iya. Dan kita ini sudah kalau kita lihat bahwa oligarki ini menguasai ya itu sebetulnya sudah terjadi gitu. Iya, sudah terjadi untuk itunya. Untuk neokolonialismenya. Jadi memang kalau kita lihat ini kan masalah yang tadi uber-uberan yang tadi ya di dalam pembahasan topik omnibus law lah, yang satu adalah undang-undang HIP lah ya gitu. Itu kan semuanya terjadi karena DPR ini adalah tidak ada check and balances lagi. Jadi sehingga pada saat ini adalah kerjasama di mana bahwa ini perlu pengalihan, ini tidak, ini begini, sehingga terjadilah hal-hal seperti itu. Kalau DPR-nya benar-benar adalah untuk rakyat, saya rasa adalah tidak akan terjadi seperti hal-hal seperti kayak begini gitu. Maka diskusi juga akan secara profesional gitu. Iya. Ya sekarang nggak bisa lagi kita berharap DPR sebagai lembaga yang bisa mengawasi pemerintah sebagai pengontrol, nggak ada lagi karena semua sudah mendeklar kecuali PKS ya dan Demokrat sebagai PPP, partai pendukung pemerintah, sehingga praktis nggak ada lagi oposisi berarti di DPR sekarang ini. Sewaktu di undang-undang yang Perpu itu yang disahkan menjadi undang-undang Corona malah cuma satu ya, hanya PKS yang tidak menyetujui itu. Yang lain tuh ya sekarang itu ada 2 Demokrat ya, mungkin yang lain-lainnya mungkin nanti ada 3 ada 4 mudah-mudahan atau malah 0 lagi. Malah 0 lagi gitu. Ya mudah-mudahan bahwa ini adalah memberikan warna tersendiri kepada kita punya demokrasi di DPR gitu. Iya, karena sekarang ini kan banyak juga ini hal-hal yang aneh gitu di dalam dunia politik. Ada politisi yang tadinya kritis sekali, luar biasa kritis. Tiba-tiba hanya dalam waktu sekejap, banting setir jauh ke sana gitu kan. Mendukung langsung. Langsung ya, antara lain Fahri Hamzah gitu. Itu sangat mengejutkan. Itu tentu saja mereka yang fanatik pada Fahri Hamzah kaget kan. Di luar dugaan orang seperti ini kan selama ini seolah-olah idealis revolusioner. Tiba-tiba pleknya sama aja sama yang lain. Belum lagi ada tokoh-tokoh yang lain kan. Ada juga yang suka misalnya pamer foto di mana entah itu di Instagram. Habis ketemu pejabat di istana, ini gimana ini? Jadi situasi politik kita memang serba sulit diduga pada saat ini. Siapa kawan, siapa lawan serba sulit diduga. Tapi yang pasti ada satu kekuatan besar yang bisa mengendalikan semuanya. Iya, ini bahwa memang politik kita saat ini adalah bukan politik ideologi. Jadi politik kita adalah politik yang berkepentingan gitu. Nah, sehingga begitu ideologinya menjadi subordinasi lah. Jadi tidak ada ideologi lagi.
Nah, sehingga begitu ini kepentingan masuk, ya apapun ya akan menjadi terbalik-balik gitu. Dan rakyat dengan beberapa kejadian terakhir-terakhir ini, manuver-manuver para politisi, ya harusnya ke depannya tidak kaget-kaget lagi kalau ada yang bermanuver juga gitu. Iya. Karena kita nggak ada ideologi, apa yang mau Iya. diusung ideologinya gitu kan? Bahwa jelas bahwa ideologinya adalah Pancasila, ekonomi Pancasila, ekonomi berkeadilan. Kalau kita lihat sekarang semuanya oligarki pun semua partai juga mendukung ke situ gitu. Iya. Jadi di mana gitu? Siapa yang mengatakan bahwa ini adalah partai untuk orang kecil lah, partai untuk mana gitu. Jadi apa definisinya gitu? Iya. Yang kenyataannya bahwa sekarang rakyat ini susah gitu. Iya, dan rakyat cuma jadi objek aja. Objek ketika lagi mau apa? Lagi pilkada, lagi pilpres gitu. Iya. Dan itu menarik sekali nih diskusi kita hari ini nih, Bung Antoni, dan kita terpaksa harus mengakhiri dulu meskipun sedang asik ini sebenarnya perbincangan ini, dan kita masih akan jumpa lagi dalam episode berikutnya. Bravos, your digital radio station.